Mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan materi sambungan dari pertemuan sebelumnya, tepatnya pelajaran ngaji ilmu alat mengenal istilah iltifat, yakni istilah yang bermaksud mengalihkan perhatian. Hari ini kita masuk ke edisi yang kedua. Pertama kita buka dulu contoh ayatnya yang bermuatan mengalihkan perhatian. Pertama adalah iltifatun minal mukhotobi ilal mutakallimi. yakni iltifat ayat bermaksud mengalihkan perhatian, yakni dari pihak kedua atau mukhotob, domir yang mukhotob beralih kepada pihak pertama, yakni domir yang mutakalim. Nanti saya contohkan, ayat yang bermuatan iltifat mengalihkan pihak kedua menjadi kepada pihak yang pertama. Contoh dalam ayatnya saya buka tepatnya di surat Hud ayat 90. Surat Hud ayat 90. Saya baca arti per kalimatnya. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadudun. Arti per kalimatnya, kalau dibaca per kata alifnya kasroh. Wa istaghfiru. Ini adalah cuplikan adegan dari ucapan atau dialog Nabi Syuaib alaihissalam di hadapan kaumnya. Wa istaghfiru, dan minta ampunlah kalian kepada siapa? Robbakum, kepada Tuhan kalian. Ini domir kalian. Summa kemudian tubuh bertobatlah kalian ilaihi kepadanya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, Rohimun maha penyayang, Wadudun maha pengasih, sama dengan Rohmanun. Saya ulangi, ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya, wastaghfiru rabbakum, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Summa tubu ilahi, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Di sini ini kembali kepada rabbakum tadi. Inna, sesungguhnya Rabbi Tuhanku, Rohimun wadudun, maha penyayang lagi pula maha pengasih. Ternyata di ayat ini yang saya garis bawahi, yang warna biru dan merah, warna biru berbunyi robbakum, karena dialognya adalah Syuaib kepada kaumnya. Jadi berhadapan, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Nah, seharusnya berbunyi berikutnya adalah inna robbakum, sesungguhnya Tuhan kalian itu maha penyayang, lagi maha pengasih. Ternyata oleh Allah dalam firman-Nya tulisan berbunyi seharusnya inna robbakum, Allah ganti menjadi inna robbi, sesungguhnya Tuhanku. Ini siapa? Ya, ini Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau kalian siapa yang maksud? Ya, ini kaumnya. Jadi ternyata di satu sisi Nabi Syuaib mengatakan kata-kata kalian berbunyi robbakum, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Harusnya tutup ayatnya atau tutup ucapan Syuaib berbunyi sesungguhnya Tuhan kalian itu maha penyayang. Ternyata Nabi Syuaib merubah lafadznya, harusnya inna robbakum diganti inna robbi, sesungguhnya Tuhanku itu maha penyayang. Jadi di sini berkesan ada robbakum, ada robbi. Robbakum Tuhan kalian, robbi Tuhanku. Ada kesan ada dua Tuhan di sini. Robbakum Tuhan kalian, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhanku maha penyayang. Ini kesannya tidak nyambung pengertiannya. Kita buka jawabannya. Kenapa oleh Allah dalam firman-Nya dalam satu ayat ada kata kum, robbakum Tuhan kalian, ada kata robbi Tuhanku. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Robbakum Tuhan kalian, robbi Tuhanku. Nah, berubahnya domir apa? Domir kata ganti orang. yakni kum kalian pada lafadz robbakum,
menjadi domir aku, yaniku pada lafaz Robbi, Tuhanku. Kenapa Allah rubah lafaznya dari Robbaku berubah jadi Robbi? Jawabannya adalah bermaksud iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Yani perhatian pihak kedua, yani kaumnya itu agar sadar. Sadar ngapain? Bahwa pihak ketiga, yani Tuhan kalian itu hakikatnya adalah Tuhanku juga. Alias kita sama-sama punya satu Tuhan. Nih, jika kalimatnya Robbi Allah tulis tetap sama dengan Robbakum, maka berbunyi tutup ayatnya Inna Robbakum Rohimun Wadudun. Maka kalau diartikan, kita bayangkan sama-sama Robbakum ya, maka Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Nah, kalau berbunyi Robbakum sama-sama Robbakum, maka berkesan bahwa Nabi Syuaib tidak menyembah Tuhannya kaumnya itu maksudnya. Nabi Syuaib punya Tuhan tersendiri, sedangkan kaumnya punya Tuhan tersendiri. Kalau kedua-duanya berbunyi Robbakum. Ternyata oleh Allah dalam ayat ini, yang pertama berbunyi Robbakum, yang kedua berbunyi Robbi, bermaksud bahwa menyadarkan kaumnya bahwa wahai kaumku, kalau kalian minta ampun kepada Tuhan kalian dan kalian bertobat pada Tuhan kalian, maka aku pun sama seperti itu. Karena yang dimaksudkan adalah Tuhanku juga. Ini bermaksud bahwa Syuaib mengenalkan bahwa Tuhan kalian itu adalah Tuhanku juga. Jadi kita sama-sama punya satu Tuhan. Ini bermaksud Nabi Syuaib mengingatkan kembali kepada mereka bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan Nabi Syuaib juga. Ini hikmahnya dari kum berubah menjadi Robbi. Jadi ngingetin bahwa Syuaib berkata, aku juga menyembah Tuhan yang kalian sembah. Ini Tuhan Allah maksudnya. Tapi kalau kedua-duanya berbunyi Robbaku, maka berkesan bahwa Nabi Syuaib punya Tuhan tersendiri yang Tuhannya tidak sama dengan Tuhan kaumnya. Dengan berbunyi Robbakum menjadi Robbi bermaksud bahwa justru menjadi kesatuan. Satu kesatuan bahwa Tuhan yang disembah oleh kalian dan Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang sama. Jadi sama-sama punya satu Tuhan. Ini contoh ayat 90 surat Hud bermaksud perpindahan. Domir kata ganti dari kum kalian, yakni orang kedua, beralih menjadi Robbi atau aku, Tuhanku, kepada orang pertama. Dari mukhotob, domir orang kedua, beralih kepada domir mutakalim atau orang pertama. Contoh yang lain. Iltifatun minal mukhotobi ilal goibi. yakni iltifat mengalihkan perhatian minal mukhotobi dari orang yang kedua yang lawan bicaranya itu ilal goibi kepada orang yang ketiga atau yang tidak hadir di tempat. Akan kita ungkap contoh ayatnya yang bermaksud mengalihkan perhatian dari mukhotob dari orang kedua berubah menjadi kepada pihak ketiga. Misalnya saya buka contohnya di surat Al-Baqarah 87 dan 88. Ini panjang ya karena dua ayat, saya baca per kalimatnya. Walaqad dan sungguh benar-benar ataina Musa kami berikan Musa. Tanda pelakunya kami akhirnya nah. Di sini kami ini pelakunya Allah maksudnya. Alkitab waqafaina dan kami susulkan. Arti aslinya kami antrikan. Arti bebasnya kami susulkan. Min ba'di dari sesudahnya. Di sini kata ganti kembali kepada Musa. Maksudnya sepeninggal Musa. Birrusuli dengan rasul-rasul. Wa ataina dan kami berikan Isa bin Maryam dalam kurung kepada Isa putra Maryam al-bayinati keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan. Wa ayyadnahu dan kami memperkuatnya biruhil kudusi dengan Ruh Kudus. Istilah Ruhil Kudusi adalah julukan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Titik tanda waqaf. Nah, yang benar adalah di ayat ini awal-awal ayat penyebutan Nabi Musa
kemudian penyebutan Nabi Isa. Kenapa hanya 2 nabi saja disebut dalam ayat ini? Jawabannya adalah karena tema ayatnya membicarakan tentang Bani Israel, yakni Rasul pertama kali yang dikirim ke Bani Israel itu adalah Rasul Musa. Sedangkan Rasul terakhir kali dikirim kepada Bani Israel adalah Rasul Isa. Jadi Musa sebagai Rasul pertama, Isa sebagai Rasul terakhir yang dikirim ke Yerusalem kepada Bani Israel. Makanya kalau kita buka ayat tentang Bani Israel, selalu 2 nabi ini tersebutkan. Musa, Isa berkali-kali menyebut nabi yang lainnya. Karena kedua nabi inilah pembuka dan penutup. Pembuka maksudnya apa? Nabi yang mengawali berdakwah ke Yerusalem kepada Bani Israel adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan nabi terakhir yang Allah kirim ke Yerusalem ke Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Muhammad Allah kirim ke Mekah karena lahirnya di Mekah. Selanjutkan, afakullama, urutan mengartikannya fa dulu kata sambung. Maka baru mundur ke a, maka apakah? Kullama setiap kali ja'akum datang pada kalian rasulun seorang rasul bima dengan apa yang, lengkapnya dengan membawa apa yang, latahwa tidak menyenangkan, anfusukum diri-diri kalian, istakbartum, kalau perkata alifnya kasro, istakbartum, kenapa alifnya dibaca kasro? Karena huruf ketiganya fathah. Istakbartum, kalian sombong. Apa sombong itu? Tidak butuh sesuatu yang dibawa oleh para rasul itu. Fafarikon, maka segolongan dalam kurung dari sebagian para rasul itu kadaptum, kalian dustakan. Kalian dustakan. Wafarikon, dan segolongan tak ketuluna, kalian bunuh. Berikutnya, ternyata ayat 88 berawal pelakunya mereka. Padahal 87 pelakunya kalian semua. Contohnya, ja'akum, datang kepada kalian seorang rasul. Rasulnya membawa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi diri kalian. Maka kalian menjadi sikap istakbartum, sombong di hadapan rasul-rasul tersebut. Maka kalian bermaksud mendustakan apa yang dibawa rasul itu dan kalian membunuhi para rasul itu. Ternyata berikutnya pelakunya bukan kalian tapi mereka. Waqalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Ya kum di sini, ya kalian di sini maksudnya. Cuma oleh Allah atau kalian diganti pelakunya mereka. Dari domir mukhotob, yakni lawan bicara, kum kan kalian berhadapan lawan bicara, dirubah menjadi orang ketiga yang goib, yakni mereka. Saya baca dulu artinya. Waqalu, dan mereka berkata, qulubuna, hati-hati kami, gulfun. Arti aslinya gulfun adalah penuh. Maksudnya hati mereka mengaku bahwa sudah dipenuhi oleh ajaran lama. Maka ajaran kitab yang baru nggak bisa masuk ke hati mereka. Jadi mereka beralasan kenapa mereka nolak Quran. Alasannya adalah hati mereka sudah dipenuhi ajaran Taurat dan Injil. Maka hati kami sudah tertutup untuk ajaran yang baru. yakni Quran nggak bisa masuk ke hati kami. Ini alasan mereka. Padahal adalah bal la'anahumullahu. Bal sama dengan lakin, tetapi bahkan Allah la'anahum, Allah melaknat mereka. Bikufrim, dengan sebab kekafiran mereka. Fakolilan, kalau berkata fakolilan dua kata ya, hati-hati penggalannya. Fa ditambah kolilan, maka sedikit. Nah, ma di sini memang kita tahu ma arti aslinya apa yang. Tapi kalau ma digandengkan dengan kolilan, maka ma bermaksud mempertegas pengertian kolilan. yakni apa? Kolilan dengan ma dua kata tapi satu rangkaian terjemahan. Kolilan ma artinya sedikit sekali. Contohnya kathiron, banyak. Kathiron ma, banyak sekali. Kolilan sedikit, kolilan ma, sedikit sekali. Contohnya gitu. Kula, tiap-tiap, kulama, setiap kali. Fakolilan ma, maka sedikit sekali yu'minuna, mereka beriman. Yang saya garis bawahi warna biru, ayat 87 semuanya bermaksud kalian. Ja'akum, kalian. Anfusukum, diri-diri kalian. Istakbartum, kalian sombong. Kadaptum, kalian dustakan para rasul itu.
taktuluna kalian bunuh. Nah, semuanya kalian. Nah, yang menarik adalah di ayat 87 ada kata-kata berbunyi fa farikon, fa itu apa? Maka tindak lanjut dari sikap mereka merespon kedatangan para rasul itu yang Allah kirim kepada mereka. Fa farikon, maka segolongan dalam kurung dari rasul yang Allah kirim itu kadzabtum, kalian dustakan. Apa dustakan? Tidak diakui status kerasulannya, dianggap sebagai orang biasa. Satu. Jadi para rasul yang Allah kirim kepada Bani Israel, yang Allah kirim ke Yerusalem, itu bernasib dua. Yang pertama, rasulnya tetap hidup, tapi nggak diakui kerasulannya. Yang kedua, rasulnya mati. Matinya terbunuh oleh mereka. Wa farikon, dan segolongan dalam kurung dari para rasul itu taktuluna, kalian bunuh. Nah, dalam sejarah dicatat pembunuhan massal para nabi rasul oleh orang-orang Israel di Yerusalem itu periodenya sepeninggal Nabi Sulaiman alaihissalam sampai zamannya Nabi Isa alaihissalam. Sekitar 40-an ya. 40-an nabi rasul mati terbunuh di tangan mereka. Nah, yang menarik adalah perbuatan mereka berusaha atau upaya membunuh nabi rasul masih berlangsung zamannya Isa. Bahkan Isa hampir saja terbunuh oleh mereka. Bahkan mereka berlanjut. Mana tanda berlanjutnya? Terbukti tutup ayatnya 87 pakai kata-kata taktuluna. Dalam kaidah pelajaran ilmu alat paket 3 tentang pelajaran fi'il madhi mudhari amr. Nah, kadzabtum ini fi'il madhi, kata kerja bentuk past tense, bentuk lampau. Apa? Telah kalian dustakan. Kenapa telah? Yakni rasul-rasul yang zaman dulu Allah kirim, mereka bernasib didustakan, tidak diakui oleh mereka. Yang kedua, ternyata perbuatan membunuh nabi rasul itu pakai mudhari taktuluna. Apa mudhari zaman sekarang? Maksudnya, karena mereka tidak mengakui Muhammad sebagai seorang rasul, maka mereka sampai sekarang masih menunggu nabi yang dijanjikan oleh Isa itu. Masih menunggu, masih mereka cari nabi terakhir yang dikirim Allah mencari. Nah, mereka cari untuk mereka bunuh, ya berbunyi taktuluna. Oh, berarti secara kasarnya barang siapa di zaman sekarang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai rasul, maka kan bernasib mereka bunuh. Kenapa? Karena taktuluna pakai fi'il mudhari. Mereka akan atau sedang membunuh nabi rasul itu. Nah, yang menarik dalam kenyataan adalah selama ini misalnya di Indonesia, di berbagai negara, kalau kita dengar ada berita seorang ngaku sebagai nabi, dalam tanda kutip ya, versi Islam itu dianggap palsu. Tapi ternyata nabi itu ternyata dalam kenyataan kita selama ini, ketika ada orang ngaku sebagai nabi, kenapa orang Bani Israel tidak marah? Kenapa Bani Israel tidak membunuh nabi itu? Jawabannya tanda tanya. Apa tanda tanya? Oh, jelas jawabannya adalah karena ajaran nabi yang ajaran orang yang mengaku sebagai nabi tersebut adalah ajarannya tahwa anfusukum, menyenangkan bagi diri kalian. Sedangkan barang siapa ngaku sebagai nabi rasul dan ajarannya la tahwa, tidak menyenangkan kalau diamalkan, maka mereka bunuh. Jadi secara kasarnya kesimpulannya tentang ayat ini, berarti barang siapa zaman sekarang ada berita orang ngaku sebagai nabi, dipastikan yang paling pertama kali demo atau menentang pasti orang Islam, bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Kenapa? Karena ajaran orang yang ngaku sebagai nabi itu adalah ajarannya menyenangkan bagi Nasrani, menyenangkan bagi Yahudi. Ini hikmahnya, ini kata kuncinya. Berarti kalau ada seorang nabi rasul ajarannya la tahwa, tidak menyenangkan kalau diamalkan, pasti dimusuhi. Maka kesimpulan kasarnya adalah kalau zaman sekarang ada nabi-nabi palsu, dipastikan itu nabi yang produknya mereka, ya, bukan orang Islam ngaku sebagai nabi, tapi mereka sendiri mengorbitkan orang itu. Kenapa? Karena di balik layar mereka mendukung nabi palsu tersebut. Terbukti apa? Ajarannya menyenangkan bagi mereka.
terbukti lagi si nabi palsu itu tidak mati terbunuh. Ini contohnya. Lanjutannya, waqalu, dan mereka berkata, Allah rubah di sini. Dari pelakunya kalian berubah menjadi mereka. Kenapa tidak berbunyi kalian berkata? Kok berbunyi mereka berkata? Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Tulisan waqalu qulubuna yang artinya mereka berkata, hati-hati kami tertutup atau penuh oleh ajaran lama. Tulisan qalu harusnya berbunyi qultum wa qultum, dan kalian berkata, karena ayatnya masih bermaksud dialog antara Allah dengan Bani Israil di Madinah waktu itu, berdialog langsung lewat lisan Nabi Muhammad tentunya. Nih, farikun taqtuluna wa qultum, dan kalian berkata, harusnya qultum. Kenapa? Karena masih dialog. Ternyata oleh Allah ayat 88 harusnya berbunyi wa qultum, artinya kalian berkata, dirubah pelakunya dan mereka berkata. Kenapa dirubah menjadi mereka, kok enggak tetap berbunyi kultum, kalian berkata? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir, apa domir? Kata ganti orang, dari penyebutan kalian, yakni kum tadi kan kalian, menjadi domir kata ganti mereka, itu bermaksud iltifat. Apa iltifat? Mengalihkan perhatian. Perhatian siapa? Perhatian pihak kedua, yakni kalian, agar mereka sadar bahwa sangat jauhnya hati mereka dari hidayah disebabkan terlaknatnya itu. Berbunyi bal'anahumullahu. Kenapa? Ketika Allah membicarakan seseorang yang statusnya itu jauh dari Allah, maka Allah memposisikan orang itu sebagai pihak ketiga yang tidak hadir di hadapan Allah. Kenapa hadir? Dianggap jauh dari Tuhan, tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Ini hikmahnya Allah rubah. Barang siapa mengaku hatinya tertutup, ngaku hatinya penuh, alias alasan saja untuk tidak menerima Quran, merasa bahwa hati mereka sudah dipenuhi ajaran Taurat, hati mereka sudah dipenuhi ajaran Injil, maka tertutup. Nggak ada jatah tempat di hati mereka untuk Quran, itu sebagai alasan saja, maka Allah menjauhkan mereka dari hidayahnya, alias susah mendapatkan hidayah mereka, susah. Sampai mati nggak akan dapat hidayah itu. Ini menandakan bahwa dengan dijauhkannya mereka, Allah pakai isyarat baik kata-kata qalu, dan mereka berkata. Siapa mereka? Yang tidak layak berhadapan dengan Tuhan, tidak layak dekat dengan Tuhan, karena dijauhkan dari Tuhan. Berbunyi la'anahumullahu. Allah telah melaknat mereka. Ya, beda loh ya. Allah memurkai dengan Allah melaknat beda. Kalau Allah memurkai itu bermaksud bahwa yang bersangkutan atau orangnya itu melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Misalnya, Allah menyatakan misalnya minum khamr haram. Nah, barang siapa meminum maka melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Maka Allah merespon dengan istilah Allah memurkai. Jadi orang yang dimurkai adalah orang yang melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Tapi kalau Allah melaknat itu bermaksud bahwa orangnya melanggar aturan yang dibuat-buat sendiri. Dibuat-buat sendiri. Nah, misalnya si A ketika dia berceramah di depan umum, wahai hadirin sekalian, mari kita puasa Ramadan. Ya, ternyata yang ngomong itu loh nggak berpuasa. Itu namanya dilaknat oleh Allah di situ. Sama di sini. Jadi Bani Israil di Madinah, waktu itu ya di Madinah, para ulama Yahudi di Madinah itu menyuruh orang Madinah supaya mengimani Muhammad. Mengimani Muhammad. Tapi mereka sendiri nggak bersedia mengimani beliau. Padahal profil Nabi ada di kitab mereka. Maka dengan mereka nyuruh atau mengajak orang Madinah untuk mengimani Muhammad, tapi mereka sendiri nggak bersedia, itu kategori hati langsung dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari hidayah di situ. Maka prosentasenya adalah sedikit sekali mereka beriman. Jadi
imannya kepada Muhammad itu sebatas kalau menguntungkan ketika diamalkan. Misalnya kejadian Rasul ketika di Madinah, peristiwa perpindahan kiblat. Selama 16 bulan di Madinah, Rasul sholatnya bersahabat ke arah Yerusalem, yakni ke suatu arah yang satu garis lurus kepada arahnya kiblatnya orang Yahudi di Yerusalem. Nah, karena orang yang di Madinah merasa orang Islam itu nebeng atau nunut atau ikutan atau dianggap sama dengan kiblat mereka, maka mereka bersedia ngimani Muhammad sebagai Rasul karena merasa diuntungkan dengan persamaan kiblatnya beliau dengan kiblat mereka itu. Maka intinya adalah mereka itu bersedia mengimani kalau menyenangkan diamalkan, kalau menguntungkan diamalkan. Tapi kalau nggak menguntungkan, maka tetap mengingkarinya. Ini pengertiannya Allah melaknat mereka. Jadi kesimpulan kasarnya adalah barang siapa dimurkai Allah karena orang itu melanggar aturan yang dibuat oleh Allah. Barang siapa dilaknat Allah karena orang itu melanggar aturan yang dibuat-buat sendiri. Misalnya saya nulis di ruangan, misalnya jaga kebersihan. Ternyata saya sendiri nggak bersihan, itu namanya dilaknat oleh Allah. Sama di sini kasusnya seperti itu. Ini contoh pengalihan perhatian dari kalian, yakni mukhatab menjadi mereka, yakni goib dari domir mukhatab, orang hadir di tempat berhadapan, menjadi domir goib, orang ketiga atau pihak ketiga. Contoh lagi surat Al-An'am ayat 3 dan ayat 4. Saya baca per kalimatnya. Wa huwallahu, dan dialah Allah, fis samawati, di langit, wa fil ardi, dan di bumi. Ini menarik ini kalimatnya. Apa? Tidak ada kata bersifat isim atau kata bermaksud nama maupun fiil antara wa huwa sampai fil ardi. Maka kalau arti perkata letterlek, maka kesannya kedengarannya kaku. Coba saya baca perkata arti aslinya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi. Dan dia Allah di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Allah di langit di bumi kan nggak jelas. Ini ada fiil tersembunyi antara Allah dengan fi. Apa? Berbunyi yu'badu, disembah. Jadi Allah yu'badu, disembah. Nah, dari mana taunya fiil tersembunyi? Ini kajian tingkatan paket 8. Karena paket 8 membahas tentang jumlah-jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah, jadi kalau kita sudah belajar tingkatan paket 8 akan mengungkap ayat mana kata tersembunyi, mana tidak itu diungkap bisa ketahuan. Kalau kita tidak belajar paket 8 maka nggak akan mengetahui mana kata yang Allah disembunyikan, kita nggak akan tahu. Karena Allah dalam firman-Nya kadang-kadang hanya singkat, kadang-kadang panjang lebar, kadang-kadang hanya menyingkat, kadang-kadang menyamarkan. Nah, untuk mengungkap lafaz mana yang disembunyikan Allah dan apa lafaznya berbunyi sembunyi itu akan terungkap ketika paket 8. Wa huwallahu, dan ya Allah Tuhan dalam kurung Tuhan yang disembah fis samawati, di langit. Maksudnya apa? Makhluk yang di langit nyembah Allah. Wa fil ardi, dan Allah juga Tuhan bagi makhluk yang ada di bumi. Lanjutannya ya'lamu, dia mengetahui, cinya dia depannya ya. Sirrokum, rahasia kalian. Wajah rokum, dan tampaknya kalian. Dan dohirnya kalian. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui ma taksibuna, apa yang kalian kerjakan. Titik. Semuanya pakai kalian. Sirrokum, rahasia kalian. Jahrokum, dohirnya kalian. Taksibuna, kalian kerjakan. Ini ayat nomor 3. Ternyata ayat nomor 4 pakai kata-kata mereka. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, berupa suatu ayat, min ayati robim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa, melainkan atau kecuali kanu, mereka adalah mu'ridina anha, mereka orang-orang yang berpaling atau durhaka anha, terhadapnya. Jadi Allah mengalihkan perhatian dari pelakunya kalian menjadi pelakunya mereka. Padahal ayatnya masih nyambung. Dan mana tahu nyambung? Karena berawalan wa.
wah ini sambungan antar ayat. Harusnya kalian dan tidaklah datang kepada kalian dari suatu ayat, dari ayat-ayat Tuhan kalian, melainkan kalian adalah durhaka berpaling darinya. Ternyata lafaz-lafaz kalian yang harusnya tertulis di nomor 4, Allah rubah menjadi mereka. Kan kita ungkap. Kenapa Allah rubah dari kalian menjadi mereka? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Tulisan wa ma ta'tihim yang warna merah, kemudian min rabbihim warna merah, kanu warna merah, harusnya catatan di bawah ini. Ma ta'tikum min ayatin min ayati rabbikum illa kuntum anha muridina. Kalau diartikan wa ma ta'tikum dan tidaklah datang pada kalian. Ini titik panjang ya, min ayatin dari suatu ayat, min ayati rabbikum dari ayat-ayat Tuhan kalian, illa kecuali kuntum kalian adalah anha muridina, orang-orang yang berpaling darinya. Harusnya warna merah ini menjadi kalian semua. Taktikum, rabbikum, dan kuntum. Tapi oleh Allah semua lafaz kum atau kalian dirubah menjadi mereka. Nah, kenapa dirubah? Jawabannya adalah berubahnya domir kalian menjadi domir mereka itu bermaksud iltifat. Apa? Mengalihkan perhatian. Yani apa? Perhatian pihak ketiga, pihak kedua, yani kalian, agar kalian itu sadar. Mereka sadar bahwa berpaling mereka itu sejak zaman dahulu. Masih ingat bahwa ketika Allah memposisikan orang itu menjadi pihak ketiga, maka bermaksud menjauhkan orangnya, entah jauh secara fisikal, jauh dari Tuhan, atau jauh secara dimensi ruang atau dimensi waktu. Ya ini apa? Lama zaman dahulu. Nah, kalau berbunyi wa ma ta'tikum, maka berkesan ayat ini nyinggung kalian zaman sekarang. Min rabbikum ila kuntum, maka perbuatan muridina, perbuatan kalian yang durhaka atau berpaling dari ayat-ayat Tuhan kalian, itu berpaling ke saya itu baru sekarang berpaling. Barusan aja berpaling. Nah, untuk menggambarkan bahwa kalian itu berpalingnya sejak zaman dulu, sejak zamannya Musa, sejak zamannya Isa, maka Allah merubah dari kata-kata kalian atau kum menjadi mereka. Kenapa? Dengan dirubah domir mereka pihak ketiga berarti dijauhkan secara hitungan waktu. Ya, ini gaya bahasa uslub Al-Quran. Ketika Allah ngomongin seseorang tentang buruknya orang itu, maka oleh Allah orang itu diposisikan pihak ketiga. Ini berusaha apa? Ya, ini dijauhkan dari ruang tempat dan juga ruang waktu. Jadi tidak zaman sekarang. Maksudnya durhakanya kalian, wahai Bani Israel, itu semenjak zaman dahulu, tidak barusan-barusan saja. Ini contoh kalau bermaksud kepada kalian Bani Israel. Ini adalah manusia ini. Ini umum manusia ini. Jadi wahai manusia zaman sekarang yang sudah mengimani Taurat dan Injil dan kalian nggak bersedia mengimani Al-Quran, itu dikarenakan sikap berpalingnya kalian sudah sejak zaman dahulu. Karena kanu mereka adalah, mereka siapa? Pihak ketiga yang sekarang nggak ada di zaman sekarang. Itu maksudnya. Nah, ini peralihan dari kum atau kalian menjadi mereka. Kita buka catatan yang lainnya. Iltifat minal goib ilal mutakallimi. Iltifat yakni contoh ayat bermuatan mengalihkan perhatian. Minal goib dari orang ketiga ilal mutakallimi kepada orang kedua, orang pertama, pihak pertama. Goib pihak ketiga ilal mutakallimi kepada pihak yang berbicara. Ya, dari pihak ketiga dialihkan perhatian menjadi pihak yang pertama. Kita buka contoh ayatnya. Surat Toha ayat 53. Saya baca per kalimatnya. Ini dalam satu ayat ini ya, dalam satu ayat panjang. Alladzi ja'ala
yang menjadikan. Siapa menjadikan pelakunya? Dia. Mana cirinya dia? Nggak tertulis. Nah, dalam kajian ilmu alat paket 7, khusus membahas domir. Ini namanya domirun mustatirun. Apa? Domir yang tidak tertulis. Ya. Jadi, ja'ala artinya apa? Menjadikan. Siapa pelakunya? Dia. Nah, kalau tingkatan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5, paket 6, cirinya dia mana? Ini akhirannya fathah. Ini 6 paket awal itu kita kenal pelaku dia dalam kata kerja, itu cirinya dia, lafadznya akhirnya fathah. Jadi fathah sebagai ciri pelaku. Tapi ketika nginjak paket 7, 8, 9 ke atas, maka diajarkan, dikasih tahu yang sebenarnya, yang hakikatnya. Apa hakikatnya? Ja'ala itu pelakunya dia itu tersembunyi, bukan berupa harokat, tapi tersembunyi. Makanya dalam terjemahannya saya tambahin dalam kurung. Apa dalam kurung? Lafadznya nggak tertulis, nggak berbunyi huwa, nggak ada kata-kata huwa, tapi menyatu dalam lafadz ja'ala. Alladzi ja'ala, yang dia menjadikan lakum bagi kalian al-ardo mahdan. Di ilmu alat paket 1 atau di Al-Baqarah juz 1 berbunyi al-ardo firoshan. Al-Baqarah ayat 22, masih ingat? Yang merasa sekarang belajar paket 1 tentu ingat ya. Al-ardo firoshan, bumi sebagai hamparan. Sama di surat Tuhan 53. Al-ardo mahdan, bumi sebagai hamparan. Sama artinya hamparan. Bedanya apa? Beda. Kalau firoshan dari kata firosun artinya adalah kasur. Apa kasur? Unsur empuknya. Nyamannya dipakai tidur. Empuknya. Oh, berarti ketika di Al-Baqarah ayat 22 untuk menggambarkan bumi itu layak huni bagi manusia, ibarat kasur layak untuk ditiduri. Karena empuknya itu. Maka pakai kata-kata firosan. Jadi firosan bukan hampar pengertian luasnya, tapi kenyamanannya untuk dihuni. Itu firosan. Sebagaimana nyamannya orang tidur di atas kasur. Sedangkan mahdan memang arti singkatnya hamparan. Arti aslinya mahdan adalah ayunan. Ayunan. Ya, masih ingat ada berbunyi wabisal mihad, seburuk-buruknya ayunan. Arti bahasanya seburuk-buruknya tempat kembali. Mahdan ayunan, apa ini tuh? Diayun. Jadi dinina bobokkan. Jadi Allah jadikan bumi itu layak huni. Apa? Terasa nikmat di bumi. Maka Allah penuhi kebutuhan bumi. Misalnya oksigennya diatur sekian oksigennya. Kemudian Allah kasih atmosfer supaya cahaya matahari yang panas nggak sampai ke bumi. Manusia nggak terlalu kepanasan. Suhunya Allah atur. Segala pertumbuhan ataupun hewan Allah atur serupa supaya ekosistemnya nggak rusak, namanya mahdan. Supaya nyaman, kayak bayi ditimang-timang. Supaya betah atau kerasan di bumi. Supaya nggak pindah ke planet yang lainnya. Ini pengertian al-ardo mahdan. Bumi sebagai hamparan yang